Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatun khairul umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu saya ucapkan marhaban biduhuri syahri Rabiul Awal, syahrun wulida fihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah saya janjikan bahwa mulai tanggal 18 Oktober akan membahas tentang kisah-kisah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggali dari 4 unsur kitab yang terpercaya, antara lain dari kitab Ruhul Bayan, kitab Nurul Zolam, kitab Tijanud Daruri, kitab Madarijus Su'ud, dan kitab Barjanji. Intinya supaya kita lebih mengenal tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuai dengan salah satu ungkapan, malam ya'rif syai'an lam yuhibhu, barang siapa yang tidak mengenal sesuatu maka pasti ia tidak mencintainya. Maka mudah-mudahan dengan adanya video-video yang selalu ditayangkan dari channel Rahmatul Ummah menerangkan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan saya ceritakan tentang masalah kemuliaannya supaya rasa timbul lebih kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tak kenal pasti tak sayang, itulah yang paling berbahaya. Siapa yang tak kenal Nabi tidak mungkin akan mencintai Nabi. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang telah dibacakan hadis tadi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Sabda Rasulullah SAW, makhluk ciptaan Allah yang pertama kali adalah cahayaku, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya sampai-sampai Rasul mengatakan seperti itu? Ini tercantum dalam hikayat yang tertera dalam kitab Madarijus Su'ud. Arti daripada kitab Madarijus Su'ud adalah tangga untuk naik. Kalau seseorang menggali isi kandungan kitab salafi, kitab kuning, karangan ulama-ulama terdahulu, insya Allah akan naik derajatnya. Karena apa? Akan mengenal tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Imam Ka'ab Al-Akhbar radhiyallahu taala anhu,
lamma aradallahu ta'ala khalaqal mawjudat wa khabdal ardi wa rabbus samawat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan semua makhluk dan menghamparkan bumi dan mengangkat 7 lapis langit, qabdatan min nurihi, Allah Subhanahu wa ta'ala menggenggam cahaya dari sumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah cahaya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Ka'ab bin Akhbar, Allah berfirman kepada cahaya yang digenggam, kuni Muhammadan, wahai segenggam cahaya, jadilah engkau Muhammad. Pasorot umudan. Setelah cahaya tersebut dijadikan nur Muhammad, maka cahaya tersebut dijadikan tiang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang itu sangat memancarkan cahaya, sampai-sampai bisa menerangi berbagai kegelapan. Nah, setelah cahaya yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan nur Muhammad, menjawab itu nur Muhammad, jawabnya di hadapan Allah, alhamdulillah. Maka kembali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada cahaya yang telah dijadikan nur Muhammad, khalaqtuka wa samaituka Muhammadan minka abdaul khalqa wa akhtamur rusul. Wahai nur Muhammad, aku menciptakan kamu dan aku menyebutmu dengan sebutan Muhammad, dan dari engkaulah aku mulai menciptakan makhluk, dan dari engkaulah aku akan mengakhiri tentang kerasulan. Sebelum Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bicara secara syariat, ada juga yang tidak mempercayai bahwa betul-betul Nabi Muhammad SAW adalah diciptakan dari tanah. Karena apa? Rasulullah SAW putra Abdullah sampai putra Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Betul sekali, Nabi Adam dari tanah. Tapi tanah itu dari mana asalnya? Bumi dan langit itu bersumber dari nur, dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membagi Nur Muhammad itu menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lauhil Mahfudz. Jadi Lauhil Mahfudz itu biangnya diciptakan daripada Nur Muhammad SAW yang pertama kali makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Lauhil Mahfudz? Lauhil Mahfudz itu tulisan nasib-nasib atau ketentuan-ketentuan Allah yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disimpan di Lauhil Mahfudz. Lalu bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qalam, pena. Setelah kolam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kalam tersebut, ya kolam uktub, wahai kalam, silakan kamu tulis di Lauhil Mahfudz. Kamu yang menulisnya, Lauhil Mahfudz tempat menulisnya. Setelah kolam tersebut diperintahkan untuk menulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hebat-hebatnya perintah Allah, parta'adal kolam alfa sanatin, sampai-sampai kalam tersebut bergetar sangat lama, mencapai 1000 tahun. Setelah kalam tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menulis ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dahsyatnya perintah Allah,
sampai-sampai itu di ujung kalam tersebut menjadi terbelah dua. Nah, sehingga sampai sekarang kan kalau kalam supaya keluar mangsinya itu ada belah di ujungnya. Kenapa? Asal usulnya itu kalam tidak belah. Ya. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuliskan ketentuan dari Allah, akhirnya kalam tersebut bergetar dan menjadi terbelah dua untuk mengeluarkan mangsinya. Setelah 1000 tahun bergetar, maka kolam tersebut menjawab atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma aktub, ya Allah, apa yang harus saya tulis di Lauhil Mahfud ini? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan kepada kalam tersebut, uktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulislah oleh kamu ya wahai kalam di Lauhil Mahfud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan isinya, itu tulisan Muhammadur Rasulullah telah ada. Jadi yang pertama ciptaan Allah adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si kalam tersebut menulis. Apa yang ditulis selanjutnya? Setelah kalam tersebut menulis di Lauhil Mahfud, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan tausiah yang pertama yang ada kaitannya dengan asal usul alam semesta adalah dari Nur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat bertemu kembali di tausiah selanjutnya. Insya Allah tausiah berikutnya akan membahas tentang tulisan kalam yang kedua, barisan kalam yang ditulis, barisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.